Wow. Jadi saya dapat berat raket ini di angka 88. Bahkan komanya 9 guys. Dalam kata lain ini 89 gram. Ini raket 3U bukan 4U. Wow, ini raket gebuk banget guys. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman bisa lihat di depan saya ada box yang isinya 2 raket yang kemarin saya beli buat cari perbandingan raket Victor Jetspeed S6000 guys. Dan ini dari brand Yonex dan dari brand Li-Ning. Kedua raket ini sih harganya kurang lebihnya di 500 sampai 600 ribuan guys. Tergantung masing-masing toko yang memberikan kelengkapan dari pembeliannya. Dan yang raket Li-Ning sih edisinya saya memang penasaran banget karena banyak banget subscriber komen menanyakan soal raket ini. Daripada saya nggak bisa jawab, makanya saya datangkan hari ini dan mau saya bagikan pengalaman make raket Li-Ning yang super viral banget ini. Dan kemarin 2 raket ini saya beli di Tokopedia, nama tokonya BS Sport guys. Link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi guys. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buka. Model packingannya dipisah ya guys. Satu raket di dalam box, di dalam kardus, dan satu raketnya ada di luar dipisah. Cuman dikasih bubble wrap yang kayaknya sih super tebel banget. Ternyata tasnya dan raketnya yang dipisah. Ini ada tas raket Li-Ning dan yang kedua dibarengkan dengan tas raket Yonex. Berarti raketnya di box ini guys. Super ribet banget guys. Ini double kardusnya. Jadi harus 2 kali buka guys. Yang pertama kencang banget dan harus merusak ketimbang lama banget. Dan ini box keduanya. Jadi ini packingan super aman banget guys. Sudah kosong, tidak ada apa-apa. Dan ini 2 raketnya. Agak berbeda dari biasanya. Ini model packingannya dibalik gitu ya. Dan mudah-mudahan aman lah raketnya ya. Jadi di dalam raketnya masih dikasih bubble wrap guys. Luar biasa. Baru sekali ini saya nemuin packingan yang berlapis-lapis. Dan ini raket yang pertama dari brand Yonex yaitu Nanoflare Drive senar BG66 Brilliant. Kemudian kita buka yang kedua, raket Li-Ning-nya. Dan ini dia raket yang kedua yaitu Li-Ning Turbo Charging Z Drive. Ini raket yang banyak banget ditanyakan para netizen di kolom komentar setiap video, yang pasti menanyakan perbandingan raket-raket yang saya review dengan raket Li-Ning di series Turbo Charging Z. Tapi sebetulnya yang populer dari raket Li-Ning Turbo Charging Z ini adalah yang Boost. Dan kemudian sih saya setelah berpikir-pikir coba memilih Turbo Charging Z yang Drive karena berat raketnya lebih ringan daripada di series yang lain, walaupun balance pointnya tinggi. Dan nanti kita ukur sih seberapa balance pointnya. Kalau kemarin sih saya request ke BS Sport untuk dicarikan balance point yang paling rendah, paling tinggi ya di 305. Kalau ada di bawah 305 ya itu yang saya minta dikirimin. Ini 2 raket yang kali ini kita pesan. Jadi yang pertama raket Yonex Nanoflare Drive. Yang ini sebetulnya bukan keinginan saya sendiri karena ini kawan nitip disuruh belikan. Karena sebelumnya raketnya kawan saya Nanoflare Drive dan dia cocok banget. Dan kemarin waktu dipakai turnamen patah. Dia dapat juara 2
tapi dapat bonus raketnya patah dan minta dicarikan lagi. Kayaknya sih raket ini paling cocok di tangan dia, karena salah satu koleksi di raket bulu tangkis teman saya ini ada Yonex Astrox 88D Pro. Jadi dia lebih cocok di raket ini ketimbang raket itu. Dan nanti sih mungkin di video selanjutnya akan saya kasih gambaran kawan saya pakai raket Nano Flare Drive yang sepertinya memang lebih cocok. Kalau dari spesifikasinya, raket Yonex Nano Flare Drive ini beratnya di 82 gram atau 4U. Balance point-nya ini main all round, dan stiffness-nya atau kekakuan shaft-nya itu ada di high flex, atau ini lentur banget. Ada fleksibel dan ada high fleksibel. Kalau fleksibel ya lentur, dan ini high fleksibel. Atau kalau di bahasanya stiff, ada extra stiff dan ini extra fleksibel lah. Jadi raket ini memang bener-bener lentur banget. Dan kalau dari max tensinya, raket ini cuma sampai 28 lbs guys. Saya rasa sih kalau untuk pribadi saya atau buat teman saya sih cukup, karena teman saya juga tarikannya cuma 26 lbs, dan kalau saya pribadi ya masih di kurang lebihnya 28 lbs. Dan ini made in China guys. Kalau bahasa lainnya ya ini series Nano Flare yang kualitasnya paling minim. Tapi tetap walaupun made in China, ini tetap ada tulisan developed by Yonex Japan. Nah, kalau ngeliat di end cap-nya, teman-teman bisa lihat di sini ada logo Yonex. Karena ini made in China, jadi nggak ada tulisan yang di bawah logonya Japan ya guys. Dan kemudian ada hologram di plastik gripnya. Kemudian ada keterangan berat, series, dan barcode. Kemudian di kunnya ada keterangan 4U 20 sampai 28 lbs, G5 9 sampai 12,5 kg. Ada logo PBSI, logo Yonex, logo Sunrise, dan kemudian ada ID numbernya juga. Kemudian ada tulisan made in China, developed by Yonex Japan. Ada tulisan raket seriesnya Nano Flare Drive, dan kemudian ada keterangan stiffness atau kekakuan shaftnya, dia di high flex. Kemudian kalau kita lihat ke atas lagi di bagian frame kepala, seperti biasa di T-nya ada logo Yonex, kemudian di bagian sini ada tulisan headlight balance. Kemudian ada teknologi yang ya tulisannya sih nyaris mirip, bahkan sama dengan raket Nano Flare 700 yang di harga 2 jutaan. Ada teknologi Sonic Flare System, dan kemudian di atasnya tertulis isometric, dan di bagian bawahnya sini ada tulisan Graphite Nanocell Neo plus HM Graphite. Setelah itu sih nggak ada tulisan lain. Itu beberapa teknologi yang dicantumkan di raket Yonex Nano Flare Drive ini guys. Secara umum sih desainnya lumayan oke, bahkan ya cakep lah, nggak terlalu neko-neko lah. Dengan kombinasi bercak-bercak warna yang sangat banyak di sini, walaupun rame tapi nggak kelihatan dominan guys. Warna dominannya tetap di kuning dan hitam. Ini lumayan keren, bagus. Di desain series Yonex Nano Flare itu memang keren-keren. Dari Nano Flare 700 sampai dengan ini Nano Flare Drive, mantep gitu ngeliatnya. Bahkan sampai di cloningannya Fraser Conquer 900 dan 901 pun saya merasakan desainnya itu cakep banget. Dan sekarang langsung aja kita timbang coba ya guys. Apakah di kosongannya memang benar-benar spesifikasi raket ini real. Dan ini beratnya 84 gram. Dan tadi sih balance point-nya saya ukur ini di 290 mm. Jadi ini benar-benar raket untuk all round dengan shaft flexibility yang super lentur. Jadi all round untuk pemain-pemain yang powernya nggak terlalu besar. Ini kesimpulan awalnya guys. Dan ini sih masih kosongan. Dan mungkin sih kalau ditambahin misalnya pakai senar BG66 Brilliant ini, ya pasti balance point-nya akan nambah guys. Dan senar BG66 Brilliant sih kalau saya timbang kayak gini nih guys, 4,2 gram. Jadi akhirnya raket Nano Flare Drive ini bakal jadi raket yang head heavy balance di 294 mm. Ya lumayan rada berat kepalanya sedikit. Dengan shaft lenturnya sih seharusnya raket ini bakal enak buat all round yang dominan ke nyerang guys. Buat teman-teman yang tenaganya nggak terlalu besar, dengan spesifikasi raket kayak gini nih super recommended ya. Dengan shaft yang super lenturnya, ini bakal bikin pukulan teman-teman yang biasanya lemah jadi bisa lebih kencang. Dan saya lihat sih kalau high flex juga nggak banget sih.
Kalau dari spek pabriknya sih high flag ya, tapi kalau dibandingkan dengan raket-raket 200 ribuan, 400 ribuan yang pernah saya review, kayak gini sih ya nggak terlalu lentur banget. Bisa jadi sih ini jawaban kenapa di forum-forum bulu tangkis seringkali bilang tingkat kakunya Yonex itu berbeda banget dengan tingkat kaku dari brand lain. Jadi kalau sama-sama stiff, itu Yonex lebih stiff ketimbang raket lain. Oke, ini raket Yonex Nano Flare Drive. Dan raket yang kedua adalah raket Li-Ning Turbocharging Z Drive. Dan ini di gripnya ada keterangan yang super lengkap, termasuk dari shaft flexibility atau stiffness, kekakuan shaftnya, kemudian berat, balance point, dan semua teknologi yang disematkan di raket ini. Jadi kalau khasnya di Li-Ning, kekakuan shaftnya dibuat keterangan soft sampai dengan hard, dan ini di tengah-tengah. Dengan kata lain, kalau di soft itu fleksibel, di hard itu stiff. Jadi ini di tengah-tengah, jadi di medium. Kemudian dengan berat 82 gram, kurang lebihnya 4 gram, dan balance point di 306, kurang lebihnya 5 mm. Jadi kalau dengan spesifikasi dasar kayak gini sih, kesimpulan awal yang bisa saya ambil sih ya, ini raket buat pemain yang punya tenaga medium ya, lumayan gede, pemain berkembang, dan juga suka main-main power. Karena di berat 82 dan kurang lebihnya 4 gram, ini ya cocok buat teman-teman yang tenaganya udah berkembang lah, udah punya tenaga yang lumayan gede. Karena kalau kita dapat selisih di 4 gramnya berarti 86 gram guys. Ini lumayan raket berat. Cuma nanti kita ukur seberapa real berat raket ini. Dan kemudian balance point 306 yang super head heavy. Dan kalau kita apes atau kita dapat balance point yang rentangnya terlalu tinggi, mungkin dapat di 310 mm. Jadi super head heavy banget. Dan kita ukur dulu guys. Wow. Jadi saya dapat berat raket Li-Ning Turbocharging Z Drive ini di angka 88. Bahkan komanya 9 guys. Dalam kata lain ini 89 gram. Ini raket 3U bukan 4U. Wow, ini raket gebuk banget guys. Saya ukur kembali ya, saya ulang. Apakah ini benar-benar di berat ini 88,5. Ya intinya ini 88 gram lah. Jadi dibilang apes atau gimana ya? Kita mau nyari yang paling ringan dari spek raket Turbocharging Z, tapi dapat yang super berat banget. Wow, ini benar-benar raket gebuk guys. Dan kemudian coba kita ukur balance point-nya. 300 mm. Yes, kita dapat raket super duper buat gebuk. Nggak bisa berkata-kata lagi guys. Ini benar-benar meleset. Dengan di rentang produksi untuk berat raketnya itu 4 gram. Dari 82 ke 4 tuh seharusnya 86 guys. Dan saya apesnya dapat di 88 gram. Yeay. Ini benar-benar kayak raketnya Owi ya. Kayak Turbocharging 9 yang beratnya memang 3U di 87-88 gram. Ya ini raket gebuk banget ini guys. Jadi spesifikasi Li-Ning Turbocharging Z Drive ini saya dapatnya spesifikasi yang luar biasa. Ini bukan lagi raket yang ramah untuk beberapa pemula. Ini bakal spesial banget untuk teman-teman yang suka main gebuk, suka nyerang, dominan di belakang. Bener-bener di luar ekspektasi. Ya nggak usah disesali dan tinggal nanti diadaptasi aja lah permainannya ya. Dan teman-teman pasti bakal penasaran ini gimana performa raket Turbocharging Z ini dengan spesifikasi raket yang di luar ekspektasi, di luar jangkauan nalar ya. Jadi kalau dibilang apa sih nggak banget sih ya. Karena kemarin saya hanya minta di balance point-nya yang di bawah 305 mm dan benar-benar dikasih balance point yang cuma 300 mm. Tapi nanti ditambahin senar sih bisa nambah 4-5 gram. Jadi sih nanti balance point-nya tetap ada ketambahan beratnya sedikit ya. Jadi nggak bakal di 300 mm, bisa jadi di 305 mm atau ya kurang lebihnya di situlah. Dan kalau kita lihat di end cap-nya sih bawahnya seperti ini ya, khasnya Li-Ning. Dan kemudian di gripnya tadi keterangan yang super lengkap terkait spesifikasi raket ini. Kemudian di kunnya ada logo Li-Ning dan ada hologram Li-Ning, ada ID numbernya juga. Dan kemudian sih kalau di atas lagi di shaftnya itu ada keterangan high tensile slim shaft
Kemudian ada tensi sampai dengan 30 lbs, UHB shaft, TB nano, stabilized elastic shaft. Kemudian ada turbocharging Z drive, stabilized torsion angle. Kemudian ada aerotech beam system, dynamic optimum frame. Kemudian kalau di frame kepalanya ada MPCF, reinforcing technology. Kemudian ada dynamo optimum frame, dan masih di bagian kepalanya ada tulisan ultra carbon. Ini bagian frame bagian dalam ya. Dan ini sih yang banyak dibilang sama netizen bahwasanya raket seriesnya Li-Ning turbocharging Z ini adalah raket yang banyak banget disematkan teknologi-teknologi raket yang di harga 2 juta. Walaupun dengan harga yang selisih banyak, menurut saya sih tetap ada selisih bahan dan feel yang dipakai ketika membandingkan langsung dengan raket yang harga 2 jutaan. Dan dengan shaft mediumnya sih ini kerasa memang lentur, bahkan lebih kerasa lentur turbocharging Z ini ketimbang raket Yonex yang katanya high flag dan ini medium guys. Jadi tingkat kelenturannya kayaknya kok mirip-mirip. Nah ini yang saya bilang bisa jadi memang khasnya Yonex, stiffness-nya memang lebih kaku ketimbang raket-raket yang lainnya. Atau memang di sisi lain ada rentang produksi ya. Karena kalau dari berat dan balance point-nya aja bisa ada rentang produksi ya, bahkan nggak sama, jauh berbeda spesifikasinya dengan yang tertulis di raket ini, di keterangan raket ini. Berarti kan bisa jadi tingkat stiffness atau kekakuan shaftnya pun bisa jadi bakal selisih guys, ada rentangnya. Bisa jadi ada yang lebih kaku dari raket yang saya pegang ini, kemudian atau lebih lentur dari raket ini. Atau di sisi lain memang shaft mediumnya sih nanti keluar ketika dipakai swing guys. Karena dengan model raket yang lancip atau yang punya khasnya Li-Ning turbocharging ini guys, bagian kepalanya sampai samping ini kerasa lancip, dan ini mungkin sih nanti yang bakal ngaruh di performa swingnya yang kerasa cepet, enteng, ngebelah angin, yang akhirnya shaft yang kerasa lentur ini ketika saya coba ini bikin lebih kaku ketimbang saya buat seperti ini aja ya. Dan ini belum ada senarnya, jadi hari ini langsung aja saya senarin ya guys. Dan barusan aja saya pulang dari nyenarin raket guys. Dan sudah saya senarin raket Yonex Nano Flare Drive ini, saya senarin pakai senar yang juga saya beli di BS Sport, yaitu Yonex BG66 Brilliant. Dan yang raket Li-Ning turbocharging Z Drive ini saya senarin pakai senar yang biasa saya pakai, senar Pro S DG66. Dan sementara ini kita bisa ngebandingin aja dulu di bagian hitting sound dari kedua raket ini. Dengan selisih senar yang lumayan jauh harganya, ya raket Li-Ningnya bakal nggak terlalu bagus hitting soundnya ya. Tapi untuk awal ini kita bandingkan aja dulu. Ini raket Yonex Nano Flare Drive dengan senar BG66 Brilliant guys. Saya tarik 27 lbs. Khasnya Yonex ya, mantep banget, nyaring banget. Dan ini raket Li-Ning turbocharging Z Drive yang saya pasangkan senar Pro S DG66. Yang Li-Ning ini tadi saya tarik 28 lbs guys. Kalau nyaringnya sih kalah dengan Brilliant, tapi dengan suara yang kayak gini ini enak juga suaranya, lumayan nyaring. Dan dengan senar Pro S DG66 saya tarik 28 lbs, saya mau coba bandingkan dengan raket Victor yang kemarin juga saya tarik dengan senar yang sama dan tarikan yang sama. Ini raket Victor Jetspeed S6000 dan ini raket Clean Flame Force 19 yang kemarin hitting soundnya bisa ngalahin Victor. Sekarang kita bandingkan coba ya. Sama senar Pro S 28 lbs. Dengan suara hitting sound yang kayak gini yang dimunculkan dari raket Li-Ning turbocharging Z Drive ini,
termasuk punya hitting sound yang lebih baik ketimbang raket Victor Jetspeed S6000 yang dipasangkan dengan senar yang sama dan tarikan yang sama. Juga lebih baik, lebih nyaring ketimbang Clean Flame Force 19. Luar biasa. Dengan harga yang nyaris mirip, bahkan lebih mahal Victornya ya. Berarti raket Li-Ning turbocharging Z Drive ini punya keunggulan di hitting sound yang lumayan lebih nyaring. Dan sementara segitu dulu video unboxing kali ini guys. Besok malam latihan dan mungkin ngupload video review pemakaiannya beberapa minggu setelah ini ya guys, karena saya harus mengeksplorasi seberapa bagus kemampuan dua raket ini. Semoga bermanfaat informasi kali ini dan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari referensi raket di harga 500 sampai 600 ribuan kosongannya guys. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.